Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pada video ini kita akan membahas tentang osteoporosis. Menurut ilmu kedokteran, osteoporosis adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis disebabkan oleh menurunnya kemampuan tubuh dalam meregenerasi tulang sehingga kepadatan tulang berkurang. Penurunan kemampuan generasi ini biasanya akan dimulai saat seseorang memasuki usia 35 tahun. Selain faktor usia, ada beberapa faktor lain yang bisa meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis, seperti kekurangan vitamin D, gangguan hormon, jarang berolahraga, konsumsi obat-obatan tertentu, serta kebiasaan merokok. Jika penderita osteoporosis sangat berisiko untuk mengalami patah tulang, dokter akan memberikan obat-obatan untuk meningkatkan kepadatan dan pembentukan tulang. Pasien juga akan dianjurkan untuk mengurangi aktivitas yang dapat menyebabkan terjatuh atau cedera. Namun ditinjau dari sisi akhlak, menurut Ustadz Danu, pada umumnya osteoporosis disebabkan oleh akhlak seseorang yang suka menyimpan kejengkelan terus-menerus terhadap orang lain dan memendam amarah di dalam keluarga. Osteoporosis pada lutut bagian depan disebabkan oleh sifat seseorang yang egois, kaku dan emosional di dalam keluarga. Jika terjadi pada lutut bagian kanan, disebabkan oleh kebiasaan seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan baik, tetapi disertai dengan emosi, kaku dan ego. Osteoporosis yang terjadi pada lutut bagian kiri disebabkan oleh akhlak seseorang yang mudah marah jika keinginannya tidak terpenuhi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin akhlak bisa mempengaruhi kesehatan seseorang? Sahabat beriman, di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Hal ini berarti bahwa musibah berupa penyakit yang dialami seseorang yang sudah akil balik, disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosanya sendiri. Mengapa demikian? Itu adalah cara Allah untuk mengingatkan seseorang untuk kembali ke jalan yang lurus. Dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah berfirman yang artinya, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurut Ustadz Danu, siksa dekat di dunia maksudnya adalah musibah berupa penyakit, sedangkan azab yang lebih besar di akhirat maksudnya adalah neraka. Artinya, bagian tubuh kita yang sakit di dunia, kelak akan disiksa di akhirat. Sangat mengerikan bukan? Oleh karena itu, bersegeralah memohon ampunan kepada Allah, dan belajar memperbaiki akhlak, agar kita diberikan nikmat berupa kesehatan di dunia, dan dihindarkan dari siksa neraka di akhirat. Sahabat beriman, berikut ini adalah cara berdoa secara Islami yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, untuk memohon kesembuhan kepada Allah, dari penyakit osteoporosis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika osteoporosis yang kualami saat ini disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku, di mana aku suka menyimpan kejengkelan terus-menerus terhadap orang lain dan memendam amarah di dalam keluarga. Jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, maka ampunilah dosa dan kesalahanku. Ya Allah, jika osteoporosis pada lutut bagian depan yang kualami disebabkan oleh kesalahan dan dosaku yang egois, kaku dan emosional di dalam keluarga, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, maka ampuni dosa dan kesalahanku, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahanku,
jika osteoporosis pada lutut bagian kanan yang kualami, disebabkan oleh kebiasaanku menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tetapi aku sertai dengan emosi, kekakuan dan keegoisan. Ya Allah, jika osteoporosis pada lutut bagian kiri yang kualami, disebabkan oleh kesalahan dan dosa-dosaku, yang mudah marah jika keinginanku tidak terpenuhi, jika itu salah dan dosa di hadapan-Mu, maka ampunilah kesalahan dan dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadaku dari penyakit osteoporosis yang kualami saat ini. Semoga dengan sembuhnya penyakitku bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaanku kepadamu. Amin, ya Robbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah doa tersebut terus-menerus setelah sholat wajib maupun sunnah, terutama setelah sholat tahajud. Seringlah meminta maaf kepada orang yang menjadi objek kemarahan kita, dan belajarlah untuk memperbaiki akhlak dengan tidak bersikap egois, kaku dan emosional di dalam keluarga, serta jangan marah jika perintah atau keinginan kita tidak dilaksanakan. Demikianlah ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mengobati penyakit osteoporosis ditinjau dari sisi akhlak. Semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.